berbagai pendapat, disimpulkan ada 3 hal yang menarik tentang persebaran nenek moyang di Indonesia. Pertama, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan dan Champa. Argumen ini merujuk pada pendapat Moh Ali bahwa sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi terjadi gelombang perpindahan bangsa-bangsa di Yunan dan Champa sebagai akibat desakan bangsa lain dari Asia Tengah yang lebih kuat. Argumen ini diperkuat dengan adanya persamaan bahasa, nama binatang, dan nama peralatan yang dipakai di Kepulauan Indonesia, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Argumen ini merujuk pada pendapat Muhammad Amin yang didukung oleh penemuan fosil-fosil dan artefak manusia tertua di wilayah Indonesia. Dalam sejumlah yang banyak, sementara fosil dan artefak manusia tertua jarang ditemukan di daratan Asia. Masyarakat awal yang menempati wilayah Indonesia termasuk rumpun bangsa Melayu. Oleh karena itu, bangsa Indonesia ditempatkan sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Argumen ini merujuk pada pendapat Hogan. Bangsa Melayu yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bangsa Proto-Melayu. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia melalui 2 jalan. Yang pertama, jalan barat Semenanjung, Malaka ke Sumatera, dan selanjutnya ke beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, jalan timur Semenanjung, Malaka ke Filipina dan Minahasa, serta selanjutnya menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Bangsa Proto-Melayu memiliki kebudayaan yang setingkat lebih tinggi dari kebudayaan Homo sapiens di Indonesia. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan batu muda Neolitikum. Hasil-hasil kebudayaan mereka masih terbuat dari batu, tetapi telah dikerjakan dengan baik sekali. Kapak persegi merupakan hasil kebudayaan bangsa Proto-Melayu yang masuk ke Indonesia melalui jalan barat dan kapak lonjong melalui jalan timur. Keturunan bangsa Proto-Melayu yang masih hidup hingga sekarang diantaranya adalah suku bangsa Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Bangsa Austro-Melayu. Sejak tahun 500 sebelum Masehi, bangsa Austro-Melayu memasuki wilayah Indonesia secara bergelombang melalui jalan barat. Kebudayaan bangsa Austro-Melayu lebih tinggi dari kebudayaan bangsa Proto-Melayu. Hasil kebudayaan mereka terbuat dari logam, perunggu, dan besi. Kebudayaan mereka sering disebut kebudayaan Dongsong, yaitu suatu nama kebudayaan di daerah Tonkin yang memiliki kesamaan dengan kebudayaan bangsa Austro-Melayu. Daerah Tonkin diperkirakan merupakan tempat asal bangsa Austro-Melayu sebelum menyebar ke wilayah Indonesia. Hasil kebudayaan perunggu yang penting di Indonesia adalah kapak corong atau kapak sepatu, nekara, dan berjana perunggu. Keturunan bangsa Austro-Melayu yang masih hidup hingga sekarang diantaranya suku bangsa Melayu, Batak, Minang, Jawa, Bugis.